kebetulan Mas, partnernya Wisnu ngajakin saya bikin kue di Medan. Partnernya Wisnu. Oh, oke. Gitu. Jadi kita ada janji gini. No, ya udah, lo jangan masuk Medan ya. Terus kan kemarin pandemi segala macam, sampai saat ini ya, itu turun benar-benar sampai kita hanya buka 1 cabang. Akhirnya jualan online tuh. Wah, jualannya kayak pasar Mas malah. Kami live. Ayo ini dari 50.000 jadi 35.000 gitu. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya didatengin berarti 2 ipar. Iya kan ipar ya? Iya, tapi dia ada ipar saya Mas. Oh iya, dia walaupun mukanya lebih tua kan. Jadi ini dua ipar yang hebat, bisnis hebat. Masya Allah. Luar biasa. Saya kagum dengan mereka. Terus terang nanti saya cerita kenapa saya kagum. Jadi selamat datang buat Irwansyah dan Tengku Wisnu. Thank you Mas, Thank you udah diundang. Ini mahal loh. Berdua datang nih. Baru ini saya harus akuin tim saya hebat. Masya Allah. Oke, saya kenapa bilang tadi ini adalah tamu yang sangat istimewa dan saya kagumin. Karena salah satunya juga menginspirasi saya kenapa saya mau dagang kue. Kalian ini benar-benar artis. Awalnya siapa yang nggak tahu Irwansyah, nggak tahu Tengku Wisnu zaman itu. Siap. Ya. Tapi kan saya tahu Mas Anang tuh. Ya, memang aku duluan di entertainment. Aku duluan. Tapi aku nggak dagang dulu. Enggak loh. Duluan kalian kan? Iya, dagang lagu kan? Oh ya, itu beda. Itu beda. Iya beneran itu beda. Kamu berani di luar sebagai aktor, kalian juga sibuk di situ, tapi kalian sudah memulai memikirkan hal lain. Itu yang buat aku buat terobosan pikiran yang menarik kan. Biasanya artis nih ya. Artis kan ya tau lah segalanya mau diurus. Iya. Artis kan begitu. Betul, nih. Mas. Dia mau diurus, semuanya mau enak, tahu-tahu jegreng karena memang itulah cara kerja dia gitu ya. Tahu-tahu kan punya pekerjaan di luar itu. Itu kan ada berlawanan gitu. Yang itu harus ngurusin. Ngurus sendiri. Coba waktu itu. Zaman itu juga sosial media nggak seperti hari ini. Iya, YouTube belum terlalu kayak sekarang. Nggak ada zaman kamu ya. Tapi Atta udah ini. Atta mulai. Baru mulai itu. Karena nggak se-famous hari ini. 2014 ya kayaknya. 13-14 kalian itu muncul. Iya. Ya. Sebagai entrepreneur di luar sebagai seorang aktor. Salah satu, boleh nggak jawab terserah siapa duluan. Sampai punya pikiran tersebut apa bahwa gue berprofesi yang aktor ini ke depan di Indonesia tidak bisa eksis seperti lagi, atau apa? Terusan. Pikirannya apa? Yang menarik dari situ orang mau tahu. Iya. Lo kan yang pertama kali bikin kue itu sebenarnya Wisnu. Wisnu ya? Oh, oke, good. Di Malang itu. Ya, strudel kan? Malang strudel. Oke, good. Jadi awalnya Mas, memang sebenarnya kalau dibilang pertama kali dagang itu kapan? Pertama kali dagang itu waktu saya tuh memang main sinetron Mas dulu kan. Waktu main sinetron udah diajak sama teman. Kita buka usaha yuk gitu kan. Buka usaha. Usaha pertama bukan kue malah. Usaha pertama itu restoran sushi. Ada satu restoran sushi. Dulu ada, mungkin nggak tahu teman-teman tahu apa nggak ya di Sushi Jorok Mas. Adalah namanya. Sushi Miyabi Mas. Bener namanya itu. Iya dulu namanya. Dulu ya. Sebelum jenggotan Mas. Masih mudanya. Sebelum jenggotan. Jadi waktu itu jadi yang akhirnya diajak dan saya bilang sama teman, bro gue nggak pernah dagang sama sekali loh. Ya udah ini saatnya lo belajar gitu. Oh ya udah ayo gitu. Kita akhirnya berempat buka. Pertama kali buka cabang itu satu tempat yang nggak begitu besar. Itu di depan Lab School Kebayoran. Depan. Tahu. Itu pertama dari kecil sampai kami buka yang gede di situ.
Sampai akhirnya kita punya cabang sampai hampir 9 cabang lah, alhamdulillah. Ini sama artis semua, Mas? Sama artis semua juga. Dagangnya? Iya, itu? dagangnya. Oh, udah mulai ya zaman itu ya? Itu. Iya. Jadi sama ya ada 3 teman lagi gitu. Nah, akhirnya kita bareng-bareng di situ. Nah, setelah dari situ itulah pertama kali yang ngerasa ajib nih, enak banget ya ternyata dagang. Bisnis ini. Nah, kenapa? Karena saya mikirnya ketika syuting itu kita kan harus kerja, harus syuting untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan revenue untuk kita. Gitu kan? Setuju. Nah, waktu di sini ada mungkin di awal, pasti kalau kita awal pertama kali buka usaha pasti kan, aduh itu nggak tidur sama sekali bahasanya gitu ya, sampai pontang-panting. Modal sendiri masalahnya, Mas. Dulu kan suka nanya modal orang kita jalani karena kita famous. Iya. Yang dilakukan Wisnu maupun Irwansyah adalah buat chip in. Modal juga, popularity juga, kerja juga. 3 hal dilakukan. Betul. Karena kan itu kan belum zamannya kayak investor nggait artis gitu kan. Belum. Jadi kita harus inisiatif sendiri, Mas. Gila ini sih gila sih. Jadi dari situ, Mas. Jadi awalnya sampai akhirnya mikir, kejadian juga waktu lagi syuting itu saya sakit, Mas. Saya sempat sakit, masuk di rumah sakit di opname. Terus di opname sampai orang-orang lokasi bilang, "No, sorry banget nih, kita kejar tayang besok harus tayang gitu kan. Lo harus syuting hari ini." Bro, gue lagi di rumah sakit ini, dirawat gue. Ya mau gimana lagi? Wah, di situ saya, waduh, ini benar-benar sampai saya syuting benar-benar mereka minta izin ke rumah sakit, akhirnya kru kecil datang. Saya benar-benar diinfus, Mas. Sambil diinfus sambil syuting. Kan kalau dulu syuting sinetron kan bisa padat-padat tuh, segini kan. Itu benar-benar habis waktu itu kan dunia sinetron tuh parah, Mas. Secara waktu, manajemen waktunya tuh kita susah untuk mengaturnya. Enak jadi penyanyi lah, Mas. Iya sih. Lebih bisa fleksibel secara waktu ya. Memang musik lebih small team. Iya. Apalagi kalau dia sendiri sebagai penyanyi solois, dia cuma punya, dia ketuanya. Dia yang mengatur. Dia yang menentukan. Nah, pada saat sinetron kan tali temalinya panjang. Kalau misal satu ada yang ini, wah bisa kemana-mana gitu kan. Nah tapi dari situ saya langsung mikir, gue syuting kayak gini banget ya, manajemen waktu tuh nggak bisa kita atur. Kalau kita punya bisnis, kita sakit ya kita istirahat, gitu kan? Kalau di awal capek, tapi setelah kedepannya kalau itu insya Allah dapat passive income. Nah, di situ lah akhirnya saya berpikir. Habis itu passive income betul sekali. Saya berpikir, gue harus buka usaha nih. Dari situ ya. Tapi udah usaha restoran sushi itu, ya kan udah ngerasa nikmatnya gitu loh. Sushi Miyabi itu ya pokoknya ya. Miyabinya garis bawah. Oke lah. Dari itu awalnya akhirnya punya semangat untuk menjadi seorang entrepreneur. Akhirnya belajar dan ketemu lagi sama 2 teman. Akhirnya buka Malang Strudel 2014. Baru buka Malang Strudel tahun 2014. Itu sendirian ya? Enggak, itu bertiga juga. Bertiga juga. Berarti artisnya sendiri, Mas. Tapi kan artisnya sendiri. Waktu itu kan belum yang punya istri kan? Udah. Belum kan, masih sendiri dong. Masih bujang kan? Enggak, udah nikah. Udah nikah ya? Oh, udah nikah ya? Sama yang mana? Aduh. Enggak, kan enak ya. Harus jelas maksudnya, kan kita nggak paham. Ya bener Mas. Ini orang desa saya Jember nggak paham ini. Ya Allah. Oke, jadi Wisnu nekat bahwa gue harus bisnis. Ya, itu passionnya langsung tiba-tiba antara milih. Waktu 2014 akhirnya memilih. Mau tetap sinetron atau mau dagang. Akhirnya saya milih dagang. Karena prioritas. Oke, artinya awalnya itu ya. Tapi artinya bahwa Wisnu berani melakukan bahwa gue hijrah, gue ninggalin resiko. Dengan segala resiko gue harus dagang. Dan itu kan mental pengusaha, Mas. Setuju bahwa berani ambil resiko. Ambil resiko. Di keluarga memang pedagang? Nggak ada. Nah itu dia, makanya waktu di awal-awal diajak yang restoran sushi, itu waktu ditanya, "No, ini kita buka ini." Aku nggak berani lah kayaknya gitu. Karena dulu juga ibu coba buka usaha-usaha kecil di Aceh akhirnya ya tutup juga. Irwansyah hal sama. Menghadapi kurang lebih sih gitu sih, Mas. Cuma ngikut ya, tapi Irwansyah kan waktu itu nyanyi juga. Ya kan? Kamu tuh nyanyi. Bikin film juga, sinetron juga. Iya. 3-tiganya kamu jalanin. Dan aku lihat kamu
sangat berkibar zaman itu, semua in. Nyanyinya laku, sinetronnya laku, filmnya laku. Alhamdulillah Mas, 2006, Ya. 2006. Betul. Sampai itu kenapa terus akhirnya gara-gara ikut Wisnu atau apa? Nggak, kalau kue memang Wisnu duluan. Setuju. Kebetulan Mas, partnernya Wisnu ngajakin saya bikin kue di Medan. Partnernya Wisnu. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita nih kayak lawan. Tapi kita bersaudara juga. Wah, seru juga tuh. itu menarik itu. Dan waktu sebelum Medan itu kan kita sempat ngobrol aja ya, maksudnya. No, gimana menurut lo? Ambil Wan, ambil. Ini kesempatan langka gitu. Ingat gak waktu itu? Iya. Maksudnya Iron juga nanya pendapat kan, maksudnya. Kan nggak enak kan dia udah main kue kan, masa saya tiba-tiba main kue juga. Gitu kan. Saya bilang malah support. Udah lo ambil. Yes. Ini kesempatan bagus gitu. Itu bisnis soalnya. Iya, Bisnis bagus, tuh iya. enaknya bisnis tuh gitu. Medan juga Tuh tempatnya. Ya. Tapi gini Mas, karena kan aku Ya. pertama kali di Medan, Wisnu pertama kali di Malang. Kita jangan gini. Lo Oh, jangan- jadi pertamanya Wisnu adalah Malang. aku Medan. Kamu Medan. pertama kali bisnis pertama kali Medan. Medan. Bukan Jakarta, bukan tempat Yang untuk oleh-oleh ya Mas ya? Untuk oleh-oleh. Yes, yang iya. Ya Oke. oleh-oleh. Jadi memang kita ada janji gini. No, ya udah, lo jangan masuk Medan ya. Lo Kalau juga jangan masuk saudaraan, Malang katanya. nah, kalau saudaraannya, nah, terus oke. Walaupun di tempat-tempat lain kita ada ya. Ji, Ada. ya? Ada di Iya. bareng-bareng misal di Surabaya. di Semarang I atau di see. mana itu I ada. see. Cuman I see. tempat yang pertama jangan kali ya gitu. Itu berjalan ya. Kamu di Medan sendiri Alhamdulillah. Ini Sampai sekarang masih jalan Mas. masih jalan. Masih jalan. Karena banyak, aku harus ngomong apa adanya bahwa kue yang ditanganin artis hampir semua berguguran. Iya, Berguguran. Berguguran. Jadi itu semua ditanganin oleh Wisnu dan Irwansyah. Sendiri. Bisnis sendiri. Ya memang kalau Medan atau Malang sampai Ya, ada sekarang partner. masih ada. Alhamdulillah. Memang kita punya partner yang memang orang sana asli. Orang sana asli. Oke, good. Yang memang bisa ngejagain produk kita, terus dia bisa ngeliatin karyawan kita, terus ya gitu-gitulah. Ya itu sih salah satunya yang memang ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa Berjalan ya. berjalan gitu. Karena masih insya Allah masih stabil lah Mas. Sampai ada cabangnya berapa? Punya Wisnu ada berapa? Kalau di Banyak Malang, dia. Kalau Di Malang banyak sekali sih aku Di lihat Malang. kalau aku udah pulang kampung. Malang 8 bahkan mau tambah 9 cabang di Malang. Karena 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 PPKM ya hari ini ya. PPKM, terus kan kemarin pandemi segala macam, sampai saat ini ya, itu turun benar-benar sampai kita hanya buka 1 cabang. Hanya buka 1 karena kan karena di Malang itu benar-benar tutup Mas. Dan konsepnya dari kita ya, kalau oleh-oleh itu kan memang kan target utama itu wisatawan. Betul. Nah, ketika Sebenarnya wisatawan nggak itu ada. nggak boleh datang ke Malang, habis semua. Kita waktu itu sempat idealis, nggak mau, kita tetap nggak mau jualan online. Karena rasanya beda ketika orang datang ngelihat oleh-oleh. Setuju itu. Beda rasanya gitu. Jadi kita nggak mau jualan online. Waktu itu tetap pertahanin, lama-lama bahaya juga nih. minus nih lama-lama minus nih. Lama-lama udah minus. Minus ya. Waktu kena Pandemi. Pandemi. Coba kan pembunuh bisnis itu kan yang saya pelajari 2. 1, pasarnya nggak ada. setuju. Terus kedua, cash flow-nya hancur. Gitu kan? Nah, kalau misalnya udah di ini dua-duanya habis kita. Nah, akhirnya idealisme kita buang dulu. Oke, yang penting kita bertahan hidup deh. Akhirnya jualan online tuh. Wah, jualannya kayak pasar Mas malah. Kami live. Ayo ini dari 50.000 jadi 35.000 gitu. Wisnu lakuin itu. Enggak, kalau aku enggak. Enggak, Cuma oke. aku bantu mereka. Bantu untuk live. Teman-teman tuh live-nya gitu Kalau semua. di sana kan mereka pegang produk, aku Iya. di Jakarta waktu itu. Nah, cuman poinnya adalah kita harus beradaptasi, Mas. Nah, oke, good. Beradaptasi hancur gitu. Oke, good. Gitu kan? Oke, Akhirnya udah good. idealisme dihilangkan, kita akhirnya coba untuk Idealisme pivot dihilang. untuk secara bisnis modelnya kita jualan seperti itu. Merubah bisnis Merubah model. bisnis model dulu gitu kan. Sampai kita di titik udah mulai normal, ya new normal lah. New normal. New normal. New normal. Nah, di situ baru mulai 50. Alhamdulillah sekarang 50% udah kembali lagi lah gitu. Ya Wow. setidaknya bisa. Tapi cukup perjuangannya itu Gak gampang. Mas, kita udah berapa lama pandemi kita? 2 tahun. 2 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh untuk satu usaha yang kita jalani. Yes. Apalagi Malang kan Mas, daerah wisata. Ya, bener. itu truly wisata. Iya. Wisata. makanya itu- Kalau wisatanya udah nggak ada ya kelar dia. Pasti Lah, udah. ini sekarang alhamdulillah kita udah mulai buka lagi nih 8 cabang gitu.
Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sempat bahkan kita ketika pandemi kita buka cabang baru. Itu apa Mas? Salah satu semangat kita untuk mensupport teman-teman. Udah lu jangan pada nyerah, yuk. Ini gue buka cabang baru nih. Itu untuk mensupport bahasanya. Meyakinkan. Itu bagian Kalau dari nggak strategi. Iya. Mas, toko oleh-oleh di Malang hampir banyak yang tutup loh. Bukan hampir tutup. Temen gua udah tutup, ada 10-20 tutup. Aduh itu kita kan, jangan sampai pada patah arang semua nih. Yuk, kita akhirnya komunikasi sama karyawan. Ini kondisi seperti ini udah kayak gini, gimana? Kalian mau bertahan? Ayo kita berjuang bersama. Kalau Wisnu ngomong itu. Iya, teman-teman. secara tim lah ya, kita Ya, ngobrol sama-sama semua. Intinya kita sampaikan seperti itu apa adanya. Kalau teman-teman akhirnya mau untuk kerja di tempat luar, kita juga nggak ada masalah gitu. Cuma Iya. kondisi kayak gini, mau berjuang bersama atau enggak? Ada yang bertahan, ada yang enggak. Tapi ya mau gimana lagi? Kondisi kayak gini. Daripada Beda ya. bener-bener daripada stok banget Mas. Maksudnya Iya. udah oke kita tutup aja. Kan beda tuh urusannya sama nanti pas gitu udah nggak pandemi kita buka lagi itu beda. Rasanya beda tuh. Artinya kan pas kita buka lagi kita bisa kontak-kontak orang-orang yang memang loyal sama kita Oh, iya. gitu kan. Kalau enggak ya hilang diambil Ya, orang. hilang. Ya. Gitu. Bahkan ada yang berhenti dulu ya kami ya gitu. Maksudnya dalam arti ada yang dirumahkan kita sampaikan nanti kita akan panggil lagi. Panggil Ketika lagi. Kita panggil lagi. Ada juga Pak saya udah kerja tempat lain. Oh nggak apa-apa. Pak saya udah dagang sendiri. Oh nggak apa-apa. Tapi ada juga yang balik lagi tuh. Balik lagi ada. Ada. Tapi ada hal yang harus patut diacungin dari tadi cerita tadi bahwa dari kamu yang artis berpikir seperti tadi harus tough mempertahankan itu Itu perjuangan. itu yang enggak teman-teman kan harus ini kan kejadian pandemi ini kan membangunkan semua orang nih. Ya. Iya. Iya kan dibangunin nih akan ada kejadian beginian nih kalau kejadian begini lagi ya per 5 tahun jadi per 10 tahun ya kan dunia udah tua nih kalau dilihat kan berarti kejadian akan ada yang aneh-aneh lagi nih tahu-tahu Betul. nggak tahu apa lagi yang akan terjadi tapi kita udah harus siap memanfaatkan. Wisnu Irwansyah bener-bener aku lihat memanfaatkan teknologi banget jadi nggak gagap dengan teknologi. Adaptasi sih Mas. Benar-benar itu jadi tuntunan bahwa gua harus begini juga nih. Harus banget. Kalau enggak kayak tadi saya bilang, maksudnya jangan idealis. Ada teman kita ya. Ini teman kita sendiri, teman kita juga. Dekat. Gua nggak mau gua nggak mau simpel gini. Banyak sekarang akhirnya beberapa pengusaha kita lihat dan itu nggak salah ya. Saya setuju dengan ini. Jadi mengangkat personal brandingnya. Oh, oke. Dan saya nggak bilang bagus, malah bagus angkat personal branding kalian karena bisa jadi brand kalian juga naik gara-gara personal branding kalian. Gitu Yes, loh. betul. Tapi ada teman kita itu dia nggak, udahlah kalian aja main sosmed atau apa segala macam. Akhirnya dia Sekarang pusing. Sekarang sosmed gimana ya? Ya, dunianya kan sudah begitu. Iya. Masa harus pasang billboard lagi? Nah, Bayarnya lu tahu sendiri. Kan kalian masih pasang billboard tuh di Malang. Berapa coba bayangin berapa bayar? Iya. Kan mahal banget kan? Lu nggak kalau dibandingin kita harus bikin yang sosial media kan bisa banyak. Dikeluarin sehari buat di regional Malang aja dikeluarin sehari 1 juta aja. Iya. Kalau sebulan 30 juta. Nah, itu bayar berapa itu? Cuman di situ doang lagi kan. Iya. Itu bisa keluar di mana-mana. Kita memang kalau di Malang masih main offline dan Ada online ya, tetap. dua-duanya dijalanin ya. Karena Oke, itu oke. memang ada dampaknya masing-masing. Ada dampaknya. Bahkan pernah waktu itu kita sampai di poin di titik-titik mana kita Yes, harus ada. yes. Harus ada secara tetap offline harus sebagai pride ya. iya, tetap. Oke, itu menarik. Eksistensi. Eksistensi. Itu penting banget. Itu penting ya buat Wisnu, buat Irwansyah bahwa masang itu di Medan juga kamu ada. Iya. Aku lihat. Oke, menarik. Itu bahwa nggak bisa yang kayak begitu harus tetap ada. Dan ya maksudnya kita sadar bahwasanya orang daerah itu kan bukan yang sadar Iya. digital Beberapa, semua betul. Mas. Nggak kayak kita yang di Jakarta. Iya. Kalau di daerah tuh banyak yang nggak sadar digital, jadinya dia harus ngelihat, oh ya masih ada. Iya benar ya. Benar. Oke. Ini boleh. Ilmunya nih harus aku jalanin nih. Kalau aku bilang kan kayak Wisnu maupun Irwansyah kan sangat memperhatikan perkembangan teknologi, sosial media dan seterusnya. Itu nggak gaptek lah. Dan yang kasihan kan teman-teman yang sudah hari ini kena pandemi,
Iya. Betul. mulai bisnis, mau promosi di mana mahal, nggak punya sosial media. Tadinya- Nah, lengkap udah penderitaannya itu dah. Soalnya tadinya idealis, Mas. Yes. Ya kan? Ada Dia beberapa idealis idealis. sebagai Nggak salah kan sebetulnya. Nggak salah sama Cuman, sekali. itu kan cuma cuman dalam keadaan ini kalau ini dia harus bener-bener usahanya mungkin 10 kali lipat dari kita. Iya dong. Maksudnya kita udah mulai dari kapan tahu kan gitu. Dia baru mulai misalkan bikin YouTube channel atau dia baru Betul. bikin Instagram dan Betul. segala macam itu startnya memang ya kalau nggak ada yang telat sih, Mas. Nggak ada yang telat. tidak ada kata terlambat Nggak sebetulnya ada. daripada tidak memulai. Setuju. Ya cuma ya Cuman telat juga. Lumayan perjuangannya, Lu yang effortnya lebih harus iya. Iya. betul. Karena saingannya bukan sama artis doang sekarang, Mas. Oh, banyak yang Dulu orang nggak merhatiin. Iya. Main Instagram, main TikTok, main YouTube. Dibilang ngapain sih lu nari-nari? Hmm. Kayak kurang kerjaan. Aku sempat ngomong sama Aurel sama Asanti waktu main. Nggak ada wibawanya loh sebagai Gak ada- artis. Gak ada wibawanya lu. Hancur, Sekarang di hancur TikTok. banget sih lu. Kurang ajar dia. Tapi itu kenyataan, itu aku bilang aku kenyataan. Iya. Apaan sih ini? Waktu menteri-menteri tahu-tahu TikTok kan, apaan sih, kayak nggak ada yang lain. Iya. Setelah aku pelajarin, harus. Arahnya ke sana, Mas. gua kan dagang, gua kan ini. Ya udah, Karena arahnya ke sana, Mas. iya yang beli anak yang kesana semua. Iya, Dia arahnya kan nonton kesana. TV. Orang yang jualan dari TikTok, Mas, itu ngeri banget, Mas, ngeri. income-nya. Parah. Malah sekarang ya lebih ngeri daripada Instagram. Iya, sekarang ya. Gitu. Ada beberapa kasus dan itu disampaikan Oke. sama beberapa lah Oke. kita bilang Oke. orang Ya, pengamat inilah ya digital. pengamat bisnis lah kita bilang ya. Disampaikan ini dia jualan di TikTok aja bisa ratusan juta di TikToknya gitu dengan barang-barang dia gitu kan. Yang bukan siapa-siapa loh, Mas. Bukan siapa-siapa. Nobody. Nobody. Iya. Makanya jangan, kalau saya malah nganggap kita itu harus beradaptasi dengan teknologi apapun perkembangan sekarang ini. Kalau kita ketinggalan, lo siap-siap tinggal jauh, makin jauh. Semakin jauh Semakin ditinggal. jauh. Jadi makanya saya sama tim juga bilang, ada perkembangan apapun harus diikutin. Kalau misal ada duluan yang jalanin, kita nggak tahu, telat misal sebulan 2 bulan, Itu. berarti itu salah kalian juga. Gitu. Oh, Kita, oke, kita bagus, harus bagus. pecut mereka juga gitu, dan kita juga Setuju. harus cari tahu juga gitu kan. Setuju. Apalagi kalau tim kita memang tim anak muda kan, maksudnya kayak gitu. Dan itu harus bahasanya, lo kalau nggak ada yang lo ketinggalan, berarti ada yang salah sama lo. Kalian anak muda lo, ini generasi kalian. Betul. Iya. Harus kita pecut juga bisa teman. Tapi yang kita bingung tuh kan Mas Anang nih kan generasinya udah beda banget kan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya lu tua gitu kan? Maksudnya ini kita prolog dulu ke sini, baru tembak sama dia. Ajar juga. Tapi maksudnya sadar ini, Mas. Aku kalau enggak bahaya dong. Bener, tapi aku 4 jempol kalau bisa. Bener, Mas. Angkat lagi, ini mau dihitung lagi nggak? Iya nih. Wisnu Irwansyah itu yang disampaikan kalian tuh gara-gara Aurel, gara-gara Arsi, gara-gara Azriel. Ya, Santi juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah gue ditarik dan gue akhirnya sadar diri. Alhamdulillah. Umur tua boleh, tapi Iya. semangat gak boleh dong. Jangan. Siap. Stang gak boleh dong. Betul. Itu yang diajarin dari mereka dan aku harus Oke. ternyata hidup jadi berwarna juga ya. Kalau ngikutin umur 54 teman-teman gue sudah udahlah Nang, mancing yuk. Mas udah 54 Mas. 52 sekarang. Beda 2 tahun, Mas. Umur boleh tua. Casing nggak boleh tua dong. Dari Jangan. penampilan lihat nih, dengan penampilan kayak gini aja kita ngira 45 gitu. Iya sih. Anaknya. Tapi nggak bener ya Irwansyah maupun Wisnu ya. Ada beberapa ya terus terang Lasso itu Satu beda. angkatan kan berarti kan? No, Enggak. lagi Lasso itu masih di bawahku. Jadi aku duluan. Oh. Jadi Lasso itu beda 2-3 tahun dari aku. Oke. Dani itu beda 4 tahun, Mak. Oke. Lebih muda. Lebih muda. Lebih muda. Dia baru aktif ya setahun ini.
legendnya aktif di Ya, YouTube. legendnya aktif. Iya, Ya iya, kan? iya, Nah, iya, iya. aku juga lihat. Ya kan juga tuh. aku lihat dia mulai di TikTok, aku lihat dia mulai di Instagramnya ngomong-ngomong sama anaknya gini dulu dan mainan. Kan lu tahu Dani dong. Udah mukanya begini-begini kan tahu kan botak pula lagi. Ya kan? Gayanya itu loh. Sekarang tenang. harus ya. Ngobrol nih. Gua ke rumahnya kan di belakang di belakang. Jadi gimana, Nang? Udah nembak kamera aja, Mas. Dia bilang, "Ini gak usah semuanya." Ya nggak mumpung lu kesini katanya. Tapi itu yang kadang-kadang itu gini loh, Mas. Maksudnya kayak itu dulu kan kalau misal syuting itu kan memang ada persiapan. Yes. Ini bla 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 bla. Oke, kita syuting habis ini ya. Oke. Tapi waktu itu diajarin sama Baim malah ya. Maksudnya Baim bilang tiba-tiba ya kalau bro, gua ke rumah lo ya oke. Tiba-tiba dia udah syuting aja gitu saya pakai Jadi phone ya. dari assalamualaikum, Dari assalamualaikum. udah bukan syuting. Jadi kayak assalamualaikum udah on gitu kan. Itu menurut aku ya itu dunianya hari ini. Iya, betul. Ya benar ya? Yang mau penonton tahu itu. Tahu itu. Padahal kan kalau kita kan kadang-kadang enak gak ya? Nah, sama ininya, Wisnu, enak gak sama ini? gue juga sama. Ya kayak gitu. Kita- Baim mah. Raffi juga sih. Tapi juga. Oh itu apalagi itu pula satu itu masuk rumah udah dari depan. Assalamualaikum. Tapi ini begini Raffi itu. Sialan nih orang. Gue bilang, "Vi, itu Mas gak apa-apa," katanya. Gue udah sama dia tuh, gue angkat tangan aja udah. Ya terserah lu deh. Tapi aku kasih tahu ya, zaman tahun 2000-an belum ada sosial media. Ya, belum. Belum, tahun 2000-an. Indonesia baru ada internet tuh tahun 2000. Aku ingat Ahmad Dhani 2005 itu Ahmad Dhani di rumahnya itu standby kamera di mana-mana. Oh gitu. 2005. 2005 saya ingat, 2005 sampai 2010 tuh Dhani datang ke rumahnya, datang ke studionya. Itu studio dia ada kamera di mana-mana. Stay gitu. Iya. Zaman dulu dan aku selalu bilang, "Dan lu kali ya. Nah, ini momen. Aku harus meng-capture momen. Iya, Sahabat-sahabat gue ntar kalau udah tua gue mau style. Masya Oh, Allah. Anang pernah kesini. Iya, Oh, iya. gue pernah begini." Itu dulu aku ya. Dia pernah lakuin itu. Aku sampai ngomong, "Dan lu dulu kan pernah begini ya, Dan." Nah, itu ternyata sekarang bergunanya kata dia. Iya. Jadi dia hari Bisa ini ambil yang dulu. dia hari ini sama Dhani itu sejarah musik perkembangan 2010 ke atas. Dia punya sejarahnya di studio dia dan di rumah dia, temen yang datang semua punya. Sebenarnya itu kalau diangkat sih Wah, keren. banyak. Aku banyak kemarin. Nang, lu nggak punya video ini kan? Gitu. Loh, gue pernah ngomong. Ini dulu kan lu pernah ngomong gue film-film. Gue aja nggak tahu. Tapi kalau tayang sekarang sih Oh itu mahal itu. Iya. Jadi Dhani aku tahu katanya dia di legendnya nanti kalau nggak salah setahun depan dia mau mengeluarkan video-video itu. Dicerita kemarin. Wah aku bilang lagi. Lo sampai itu keluarin gue sue lu. Kenapa? Banyak yang gue nggak mau. Kata dia, nggak bisa gue punya uang. Jadi ternyata perkembangan teknologi itu buat siapapun orangnya hari ini nggak bisa lari. Iya, nggak bisa. Artinya bisa. nggak bisa lu idealis, nggak bisa juga ya. Nggak. Ya bisa cuma ya Jadi ketinggalan. harus babai gitu. Iya. Jadi hampir perdagangannya Wisnu maupun Irwansyah itu sangat memang menggunakan teknologi sosial media. Iya Mas, harus. Ya memang kalau kayak kita juga sadar ya, kayak misalkan aku di Medan gitu. Aku yakin gitu, nggak semua followers aku di Medan, gitu kan. Iya. Kalau aku posting segala macem, ya banyak juga yang di Medan nggak ini. Makanya kita juga pakai banyak menggunakan influencer di Daerah. Iya. Dan sekarang tuh keren-keren. Keren. Aku sampai terkaget-kaget itu. Nggak nyangka ya. Iya, nggak nyangka. Dan harganya juga keren. Iya. Kok tahu lu? Kemarin gua buka iExpert manggil orang di LKL. Ini benar Angkanya segini. Iya Mas Anam. Kok udah kayak artis ya? Oke. Ya tapi dalam hati gue juga ya, yang aku lihat adalah bayangkan teknologi itu
Zaman dulu kita nggak dapat itu. Coba. Dia mau jadi artis, dia bisa mencari pekerjaan di luar yang common hari ini. Dia harus ke Jakarta loh. Harus ke Jakarta Iya, kan? harus ke Jakarta, betul. Iya. Betul kan? Betul. Kalau lu nggak dari Jakarta, orang daerah siapa sih lu? Iya. Lu merasa, oh, orang Jakarta bro. Nah, kan? Arti hari ini nggak juga. Sekarang udah selesai itu urusan. Mau artis Jakarta kek, mau artis yang di Jember kek, mau yang di Surabaya kek, Itu sama. semua udah sama. Di YouTube sama. Di YouTube sama, di Instagram sama, Sama. nggak tanpa batas. Iya. Dia bisa famous dari desanya, bisa mempenetrasi ibu kota. Yes. Betul. Dan malah dia lebih bener-bener followersnya yang Iya. Die hardernya gila karena original content. Betul. kontennya bener-bener. Makanya ya juga ya memang salah satu yang dilakukan ya tadi Irwan bilang, kita harus maksudnya kita harus juga dekat sama mereka-mereka ini juga. Merangkul Mas, harus merangkul. Dalam arti- Kalau enggak Daerah itu ya, Iya, kita itu daerah itu. Masya Allah banget kan. Iya benar. Wah, Iya benar. itu kalau di Malang kan banyak Mas. Benar. Banyak banget itu. Benar. Bayuskap, Iya. ya kan? Terus siapa namanya? Ya Kadir beberapa Kadir itu ya? ya ada. Kador ya. Kador. Kador sampai main di web seriesnya Malang Surdal malah. Sampai itu followersnya dan engagementnya luar biasa banget itu. Ya orang Malang seneng sama artis Kok gede Malang banget? hari ini. Dia udah nggak Betul. yang Mereka bangga Mas Iya, kan dengan pun- warga Malang tuh kan bangga. bisa lihat dia. Iya. Dengan ini, wah ini asli Malang nih gitu kan, Masya Allah. Dan kita waktu buka Malang Melintang itu kita bikin web series Yes, khusus sana, yes. itu memang kita khususkan untuk warga Malang. Oh jadi Warga Wisnu pun sekarang mengembangkan ke sana juga. Kita bikin dua season Ya. web series untuk warga Malang memang. ya pemainnya orang sono-sono. Orang sana Mas, orang-orang Malang, Jawa Timur lah ya kita bilangnya. Ada beberapa yang dari ini, cuman kita khususkan untuk orang-orang Malang. Wow. Kador kan orang Malang. Gitu. Jadi sekarang sampai udah benar-benar industri istilah industri entertainment itu sudah bukan milik orang Jakarta lagi, bahwa udah Iya. milik daerah masing-masing karena memang teknologi. Nah, ini Teknologi, ilmu banget buat konsep. teman-teman. Wah itu kan mereka malah kadang-kadang orang daerah konsepnya Iya, Lebih original keren. banget. Lebih keren. dan out of the box loh kalau menurut Ya, saya. betul. Ih, Ya. kok mereka bikin kayak gini ya? Gitu itu keren loh. Kalau di Medan kan ada Mabeti. Iya, Ya, Mbak Betty kan men. itu juga Itu parah itu. Itu berapa kemarin YouTube berapa? Dulu setahun 2 tahun lalu dia adalah YouTuber terkaya menurut aku. Oh iya. Iya. Gila, trending terus. Iya, iya. Bisa 2-3 episode trending. Bayangin aja duitnya berapa. Dulu kita bayar dia ya gampang lah. Set, Siap, siap, pas, siap, pas siap. sekarang Mbak Betty. aduh, kayaknya udah nggak masuk ke budgetnya nih. Dia setiap acara Napoleon tuh Iya, ada dia. ada dia. Sekarang enggak. Ya Allah. Menarik. Jadi guys, ini kalau nggak memulai yang di daerah, rugi banget ya. Iya, Dengan betul. teknologi Iya, hari ini teknologi. muncul bener-bener artis. Nggak perlu lagi. Mak, gue jadi artis mak, tapi gue harus ke Jakarta. Nggak betul lagi. Iya. Dulu kayak gitu. Dulu kayak begitu. Mau main sinetron harus ke sini. Iya. Ketemu Sangker. Iya iya iya. Ketemu Pak Rambut Jabi. Iya bener kan? Iya. Iya, sekarang kita sendiri bisa. Sendiri bisa. Sendiri bisa. Wow. Masya Allah. Ya memang kita intinya sih harus bisa keluar dari zona aman sih, Mas. Ya menarik. Memang karena kita kan kadang di zona aman kita kan ya udah kita aman lah sebagai artis gitu kayak Iya. kita juga gue dibayar lah apa segala macam Iya. gitu kan. Tapi di saat dia mau keluar mau berbisnis mau apa ya apapun lah yang dia Yes. lakuin Ya. itu kadang-kadang aduh kok gak nyaman ya nggak enak ya itu yang nggak enak itu tuh yang harus kita lawan sebenarnya. Iya betul. Iya kan? Irwan benar. Seperti Aduh, yang iya. tadi Wisnu alamin. Gak gampang. Iya, Ya. Karena betul. mulai dari bawah itu kan kadang gini Mas. Kita sebagai artis nih udah di sini levelnya nih. Ya. Gitu kan. Wah, sekian dibayar satu Ya. episode sekian gitu Ya. atau nyanyi sekian Ya, gitu ya. loh. Tiba-tiba bisnis sebulan dapat sekian. Itu kan yang miris kan. Aduh, ngapain begini gue nyanyi sekali udah dapat setahun nih keuntungan. Ya. Tapi mereka nggak sadar kalau bahwasanya ini bisa gede nih. Iya. Sekarang bisa dapat 1. Ya. Besok bisa dapat 10 atau 100. Besok ini honor nyanyi lu misalkan 100 juta, besok lu bisa 1 bulan 1 miliar, Bos. Dari si dagang ini Ya. gitu loh. Kan bisa kalau ini besar. Betul. Setuju aku Gri. Gitu. Berani memulai, berani susah, berani berpikir. Iya.
Keluar dari zona aman lah. Dan keluar dari zona aman. Itu hebatnya dua saudara ini. Hebat kalian. Tapi lucu ya, akur ya. Kita jenggut-jenggutan kok. Dua-duanya istrinya sahabat istri gua. Iya. Beneran loh. Ini lu kemarin datang dua-duanya, aku bilang, ya aku kan nanya, suami kalian kemana? Gak ikut lah mas gitu. Tapi terima kasih ya kemarin istri support. Mudah-mudahan kita membangun persahabatan begini menarik. Karena apa? Apapun kita akan bergesek, beriringan terus. Iya, betul mas. Ya dagang begitu aja, dagang seru-seruan aja, gitu kan? Iya. Bisa berkolaborasi next time, tahu kita, kayaknya seru juga nih kalau kita bangun sesuatu bareng nih, menarik nih. Iya. Ditaruh di mana yuk? Itu simple. Kalau artis, lu kan dikontrak ini, gue dikontrak ono, dikontrak. Bos kita setuju nggak? Kalau bos kita nggak setuju nggak ya? Nggak bisa kita berkolaborasi. Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Misalkan Mas Aquarius saya apa? Nggak bisa nih. Udah nggak bisa tuh. Gimana caranya tuh? Nggak ketemu. Itu justru dulu makanya kalau aku lihat kenapa artis itu kadang dari sejarahnya ya. Karena dia memang sebetulnya tercerai-berai. Karena aku mau duet sama Dani waktu itu susah. Aku mau duet sama Lasso, nggak bisa. Siapa yang mau edarin, siapa yang mau biayain, masternya punya siapa, ini yang pasti berebutan. Bos sama-sama bos punya ego sendiri kan, nggak bisa punya gua. Nggak bisa itu. Coba kejadian YouTube. Ini yang mempersatukan, membubarkan cara bisnis itu. Iya. Gua collab ini collab Rono, ini collab ini collab, ngobrol dapat. Sekarang TV jadi bingung. Aduh. Gua invest miliaran, ratusan miliar. Nah ini begini-begini doang udah jadi. Iya kan? Terus ini gabung-gabung aja gitu, bikin acara gitu, cuek-cuek aja. Dan banyak pertanyaan loh mas. Sebenarnya maksudnya dari komen-komen juga dari teman-teman aku juga kayak, itu kalian tuh kalau collab tuh bayar gak sih? Nah itu juga sama. Iya kan? Aku, lu kemarin kan sama Arman, iya. Bayar berapa gitu? Bayar berapa Nang kalau lu gua undang begitu? Hah? Kok bayar? Enggak ada, gua enggak bener bayar. Kenapa? Ya enggak ada bayaran kayak gituan. Iya, ya kita nanti tinggal, ya udah ntar gua kalau malu ya. Ya udah ntar syuting malu deh, gua ntar besok lu syuting sama gua ya. Ya udah gitu. Oh gitu, iya. Oh segitu, sesimpel itu ya gitu kan. Itu. Enggak ditanyain dulu ntar kontraknya enggak ada. Enggak ada. Udah memang ini the new model business. Yang menurut ya mungkin buat zaman dulu ini dibilang merusak tatanan mereka. Iya. Iya kan? Break the rules. Break the rules. Jadi ini guys menarik ya ketemu orang artis ya, zamannya Wisnu sama Irwansyah luar biasa. Dia mau berdagang, mau memanfaatkan teknologi, sampai hari ini pun berkibar bisnisnya. Dia sebagai artis juga alhamdulillah. Kapan aja dia mau terjun lagi ke artis karena bisnisnya berhasil, orang masih ngeliat, oh ya seru-seru aja sih dia. Iya. Dibilang turun ya enggak juga, bisnisnya jalan masih kok. Eksis mas. Masih eksis. Enggak hanya ya pada saat kita nggak punya karya, terus udah enggak aktif ya. Iya, lu sekarang sibuk apa? Sibuk apa? Bingung jawabnya. Sama kemarin, Anang nyanyi jarang juga, tapi dia di YouTube, di ngobrol asik, di Instagram dia rame banget ya dia sama keluarganya. Orang tahu. Dia dagang. Iya juga ya. Ini yang apa hal yang perubahan terjadi secepat itu di ranah profesi kita sebagai seorang entertainer. Jadi ya mungkin ini jadi ilmu buat teman-teman juga yang baru mulai jadi artis kayak ya harus berani membuka diri lah. Dan nggak ada kata terlambat ya mas. Nggak ada kata terlambat. Aku bersyukur ketemu mereka berdua. Mudah-mudahan nggak hanya di sini kolaborasinya, kita bisa berdagang nanti pada suatu saat. Jadi pertemuan ini luar biasa. Saya sekali lagi bilang terima kasih buat Wisnu dan Irwansyah. Kalau memang mau collab juga saling bantu mengenai produk dan macam-macam, kita selalu open. Aku terus terang kemarin berterima kasih istrinya mau datang di acaranya Asanti. Sukses mas itu yang barunya. Alhamdulillah sampai hari ini penjualannya sudah batch pertama 10.000 udah habis dalam waktu 2 hari.
habis 10.000 2 hari ini habis. Udah kayak mobil di depan ganti tuh. Ya, amin, alhamdulillah. Amin. Tapi tinggal kamu mau bikin apa lagi, kita pasti support. Siap, insya Ini Allah. yang Saling menarik. support Pasti saling support. Itulah hebatnya dengan adanya teknologi baru di antara seniman sekarang, gampang sekali berkolaborasi baik secara karya maupun bisnis maupun turunan dari itu semua. Dan inilah hal yang menarik dari dunia kita hari ini. Jadi terima kasih buat Wisnu, terima kasih buat Irwansyah. Sekali lagi terima kasih teman-teman.